Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Tripasa SSTMM. Nomor induk dosen nasional saya yaitu 42101290001. Jabatan saya saat ini adalah dosen lektor yang juga mendapat tugas tambahan menjadi sekretaris program studi. Saya menjadi dosen tetap di Politeknik Penerbangan Medan sejak tahun 2022 pada program studi Pemanduan Lalu Lintas Udara program Diploma 3. Mata kuliah yang saya pilih sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki yaitu mata kuliah kewirausahaan dengan kode 5 TLB C602 dengan total kredit sebanyak 2 SKS teori yang dilaksanakan pada semester 6. Detail pelaksanaan pada mata kuliah ini mengacu pada metode DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah kewirausahaan ini dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, selanjutnya saya akan mulai dengan deskripsi umum mata kuliah kewirausahaan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi belajar tentang implementasi internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan lainnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan meliputi sikap S10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, pengetahuan P7, menguasai pengetahuan faktual dari isu kekinian dalam masalah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Keterampilan khusus KU5, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kemampuan dalam mempelajari kewirausahaan. Keterampilan umum KU1, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. KU4, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Baik, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ada 2, yaitu pertama, mampu menjelaskan dasar-dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan, fungsi dan model peran dalam kewirausahaan secara tepat dan terukur. Kedua, mampu menerapkan pengelolaan usaha strategi kewirausahaan serta membuat analisis dalam bentuk kertas kerja. Adapun untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan terdiri dari 7 item. Yang pertama, mampu memahami konsep umum dasar-dasar kewirausahaan. Kedua, mampu mengimplementasikan proses kewirausahaan dengan benar. Ketiga, mampu menjelaskan fungsi dan model peran dalam kewirausahaan secara tepat. Keempat, mampu membuat contoh dalam merintis usaha baru dan model pengembangannya. Kelima, mampu menerapkan pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan dengan tepat. Keenam, menganalisis peluang usaha baru dan model pengembangannya. Ketujuh, mampu membuat analisis dan studi kelayakan dalam usaha sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Selanjutnya, materi pembelajaran terdiri dari konsep-konsep dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan, fungsi dan model peran dalam kewirausahaan, ide dan peluang dalam kewirausahaan, merintis usaha baru dan model pengembangannya, pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan, kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan, etika bisnis dan kewirausahaan,
serta analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Bahan ajar yang saya gunakan bersumber dari berbagai macam daftar pustaka utama, seperti buku dari Profesor Buhari Alma dengan judul Kewirausahaan cetakan tahun 2023, buku Alexander Harry dengan judul Kewirausahaan cetakan tahun 2021, buku Abdul Manap dengan judul Manajemen Kewirausahaan cetakan tahun 2008, buku Bahri dengan judul Pengantar Kewirausahaan cetakan tahun 2023. Kemudian ada buku Kotler Keller dengan judul Intisari Manajemen Pemasaran, merupakan buku yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan cetakan tahun 2021. Dan ada juga buku Nicodemus et al. Dengan judul Etika Bisnis cetakan tahun 2019. Tentunya ada juga berbagai macam artikel yang bisa dibahas atau dibaca secara mandiri oleh mahasiswa dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UMKM. Selanjutnya, kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka langsung di kelas. Metode pembelajaran dengan cara ceramah, diskusi, dan dengan metode collaborative learning, disertai dengan penugasan. Untuk kegiatan tatap muka di kelas, saya juga menggunakan PowerPoint yang dibuat melalui aplikasi Canva, serta media Google Classroom untuk komunikasi dan pengumpulan tugas. Untuk aspek penilaian sendiri diambil berdasarkan pedoman akademik Politeknik Penerbangan Medan, yaitu dengan bobot nilai tugas 20%, nilai ujian tengah semester sebanyak 30%, serta nilai akhir semester sebanyak 50%. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai rubrik penilaian, dan untuk kontrak perkuliahan disampaikan saat awal kegiatan pembelajaran dilakukan. Baik, berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas pada pertemuan ketiga. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta Capcourse untuk laporan. Lapor mahasiswa TPD 1 siap mengikuti pembelajaran hari ini. Lanjutkan yang tidak. Lanjutkan. Pelajaran, mulai. Amin, doa selesai. Start, perkenalan. Sehat semua kan, gak ada yang sakit kan? Ibu akan akan dulu dan isi absen kan ya? Sama Adolf, Hadir, Bu. Anugrah. Siap hadir, Bu. Baik, semuanya selanjutnya Ibu akan menjelaskan pada proses kewirausahaan ini sub CPMK yang harus kalian ketahui dan harus bisa dicapai, yaitu mampu mengimplementasikan proses kewirausahaan dengan benar. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga proses kewirausahaan. Nah, sebelum mulai masuk itu Ibu akan menjelaskan agenda kita, yaitu yang pertama itu kita akan membahas pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan minggu lalu itu kita bahasnya tentang apa sih? Masih ingat nggak? Dia ingat? Ya, Frisil silakan. Ini, Bu, minggu lalu itu kita bahas tentang disiplin ilmu kewirausahaan, Bu. Salah satunya itu kita bahas tentang karakter wirausaha. Karakter wirausaha. Kalau kita bahas karakter tentang kewirausahaan itu ada ciri-ciri, benar nggak? Nah, ciri-cirinya apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Disebut selanjutnya ada sikap memiliki inisiatif, memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, dan mampu belajar dari pengalaman, Bu. Oke, itu benar semua ya ciri-cirinya. Nah, hari ini kita lanjut tentang proses kewirausahaan. Namun sebelum mulai ke pertemuan ketiga, kita akan bahas tugas minggu lalu. Ibu minta presentasi ya. Nah, perwakilan aja Ibu minta kepada Rifan untuk tampil ke depan. Selamat siang Ibu dan selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan memaparkan kisah inspiratif di kewirausahaan.
Di sini saya mengambil tokoh William Bigger Boeing sebagai pendiri dari Boeing Company. Boeing Company merupakan salah satu eksportir terbesar Amerika Serikat sekaligus pembuat pesawat terbang dengan pendapatan terbesar di dunia. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1881 yang merupakan keluarga dari imigran Jerman yang sukses dalam bisnis kayu. William dibesarkan dengan mengajarkan nilai kerja keras dan ketekunan. Ada prestasi di era Boeing yang pertama ialah Boeing 247 tahun 1933 yang merupakan pesawat komersial modern yang pertama. Yang kemudian Boeing seri 17 yang merupakan pesawat pengebom yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ialah Boeing 707 sebagai pesawat jet komersial pertama yang sukses secara global. Adapun sikap wirausaha yang dapat kita ambil dari Boeing yang pertama ialah visioner, yang kedua inovatif, yang ketiga berani, yang keempat pantang menyerah, yang kelima leadership, dan yang terakhir ialah adaptif. Adapun moto dari Boeing ialah dream big and dare to fail. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya juga membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Rifan. Sekarang kita kasih kesempatan, ada yang mau bertanya nggak terkait presentasi Rifan? Ya, silakan dari tengah. Izin Bu, mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke sebuah pendapat terkait dengan William. Menurut saya ini William merupakan seorang wirausaha visioner yang mendirikan Boeing Airplane Company. Ia dikenal karena keberaniannya mengambil sebuah resiko dan inovasi dalam bidang penerbangan, serta beliau ini sangat tetap berkomitmen dalam keberlanjutan. Oke, benar ya. Kira-kira karya apa yang sampai sekarang kita manfaatkan dari Boeing ini, William Boeing ini? Yang jelas pesawat ya, sampai sekarang masih ada nggak pesawat Boeing berkembang? Masih ya. Dan ada pesaingnya nggak? Apa contohnya? Ya Airbus ya, jadi dua perusahaan besar ini saling bersaing sampai sekarang ya. Oke, kita kasih plus dulu untuk Rifan. Selanjutnya kita mulai ke materi. Nah, kita akan membahas tentang proses awal kewirausahaan. Jadi kira-kira ketika seseorang ingin memulai wirausaha itu, apa sih yang diawalinya? Pasti ada yang namanya tantangan ya. Benar nggak? Kemudian dengan adanya tantangan tersebut, maka kita akan berusaha untuk berpikir kreatif. Ya, bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, kemudian, selain dari tantangan dan ide kreatif, seseorang biasanya muncul setelah melihat atau meniru orang lain. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira setelah melihat apa terinspirasi? Salah satu contohnya yaitu kendaraan transportasi mobil listrik, bener nggak? Ya, contohnya negara apa? China ya, kemudian ada Amerika ya awalnya ya. Nah, sekarang China ya banyak ya sudah, dan di Medan ini sudah banyak juga yang menggunakan mobil listrik. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video anak kecil. Nanti Kak Ibu minta tanggapan dari kalian bagaimana video tersebut. Oke, ini video ini tentang apa nih? Apa yang dilakukan anak kecil ini kepada, ini alat cuci piring ya, otomatis ya. Di Indonesia pakai ini enggak? Selama Ibu udah mau 35 tahun, belum pernah Ibu lihat bentuk alat cuci piring ini ya. Karena kita orang Asia biasanya pakai tangan ya. Nah, dari video ini apa yang bisa menjadi inspirasi? Ada yang bisa memberikan komen? Ya, silakan Bagas. Menurut saya pada video tersebut tuh anak kecil itu mempunyai sikap wirausaha yang tinggi, Bu. Dapat dilihat bahwa anak kecil itu dapat memanfaatkan permasalahan yang ada di lingkungannya itu menjadi suatu solusi yang kreatif, Bu. Yang mana dapat mendapatkan incoming dari permasalahan tersebut, di mana dia membuat jasa yaitu pencucian sepeda, di mana teman-temannya juga ikut untuk membeli usaha dia, Bu, di sini. Ya, ini terjadi, transaksi ini terjadi karena suka sama suka. Jadi anak kecil ini kan punya sepeda ya. Nah, sepedanya ini kan kotor. Tadi bisa dilihat dari video bahwasannya itu ada banyak yang antri, bener nggak?
Nah, kalau ketika suatu produk atau jasa itu banyak yang antri, itu tanda-tanda cirinya berhasil apa tidak? Berhasil ya. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur itu nggak mesti dilihat dari usia. Ya, ada banyak contoh mulai dari usia dini maupun dia udah usia lanjut baru menjadi pengusaha yang sukses ya. Dan hal ini tuh jarang orang bisa berpikir, benar nggak? Kalau mobil kan ada yang namanya car wash otomatis ya. Ini cuci sepeda ini benar-benar out of the box ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita selanjutnya ke poin kedua, yaitu proses perkembangan kewirausahaan ya. Setelah menjadi wirausaha, seseorang pasti ingin berkembang ya, dan itu pasti diawali dengan inovasi, benar nggak? Kayak anak kecil tadi inovasi nggak tuh? Konvensionalnya pakai apa cuci sepeda? Pakai selang ya, air tangan. Dia pakai itu tinggal nunggu bunyi ting aja kan. Ya sama kayak kita memanggang sesuatu pakai microwave ya, atau memasak nasi. Nah itu kan merupakan produk-produk dari inovasi yang sudah dikembangkan. Nah, lalu yang ketiga itu sudah kita kembangkan, ada yang namanya proses pertumbuhan. Ya. Proses pertumbuhan sendiri itu meliputi 3 tahap. Yang pertama tahap imitasi, duplikasi, tahap pengembangan, serta penciptaan barang dan jasa baru yang berbeda. Jadi setelah dikembangkan, baru produk yang benar-benar unggul ini baru akan diciptakan, ya alias dipasarkan lah istilahnya gitu. Ya, nggak mungkin produk yang masih setengah berkembang atau misalnya belum benar-benar unggul akan dijual. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kenapa produk itu harus jadi banget dulu baru bisa dijual? Karena karena kalau tidak jadi itu merupakan bahan mentah, jadi dia tidak mempunyai nilai jual yang bagus. Iya, karena untuk proses risetnya sendiri aja udah mahal ya. Kayak contohnya mobil listrik tadi ya. Gak mungkin misalnya mobil listrik itu diciptakan cuma 1 kilometer. Ada yang mau beli nggak kira-kira? Ya, pasti udah ada proses panjang di sana ya. Nah, ini tahapannya juga ya, sama penjelasannya. Nah, menurut Zimmerer itu ada 3 juga sama ya, ciri-cirinya tahap imitasi dan duplikasi. Yang pertama, tahap awal ya, seorang wisatawan cenderung melakukan imitasi ya, itu tadi ya, meniru. Kemudian tahap duplikasi ya. Nah, tahap ini disebut dengan Fabian entrepreneurship ya, sikap yang teramat hati-hati dan skeptikal ya. Karena belum tentu juga barang yang kita kembangkan ini berhasil, benar nggak? Namanya proses pengembangan. Kemudian ada tahap menciptakan sesuatu yang baru ya. Nah, ketika udah tahap ini baru pengembang tadi menciptakan produknya. Nah, yang poin terakhir yaitu ada namanya model proses kewirausahaan. Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Bygrave ya. Kalian tahu hewan itik? Tahu, pernah makan itik? Nah, kalau ini juga itik ya, nanti ya untuk memudahkan menghafal kalian ingat aja itik, tapi bukan itik pakai K. Itik pakai G. Ada apa aja model Bygrave ini itiknya? Ya, pertama itu ada innovation. Kemudian ada triggering event. Yang ketiga ada implementation. Dan yang terakhir ada yang namanya growth. Nah, ini kalian ingatnya ini aja ya. Huruf itik ya, huruf pertama ya. Nah, untuk proses inovasi itu seperti apa sih? Proses inovasi ini merupakan faktor personel yang mendorong inovasi itu ada apa aja? Ada keinginan berprestasi. Ya, kemudian adanya sifat
penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman ya. Nah, orang sukses itu ingin nggak sih berprestasi? Ada nggak orang sukses yang tidak berprestasi? Ya, rata-rata hampir semuanya ada prestasi ya. Kemudian faktor pemicu ya, atau proses pemicu triggering event. Artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis ya. Ibu sedikit cerita ya, ini kan ada contohnya nih pemutusan PHK. Nah, tahun ini adik ibu kan kerja P3K ya, dan kemudian kontraknya diputus. Kalau kita kerja kontrak diputus kan otomatis nggak secepat itu kita mencari kerjaan yang baru. Jadi adik ibu itu mencoba menjadi seorang wirausahawan dengan menjadi menanam ini bawang ya, kebetulan dia tinggalnya di daerah perdesaan, kemudian berternak telur puyuh. Nah, puyuh itu hampir bertelur tiap hari, jadi dia bisa memanfaatkan telur-telur puyuh itu untuk dijual kembali, dan harga telur puyuh itu juga bukan harga yang murah ya, karena kan dia kecil-kecil dan kuantitasnya ada banyak. Jadi bukan berarti kita tidak menjadi seorang pegawai, kita bingung. Mau menghasilkan uang itu bisa dengan berbagai cara ya. Salah satunya tadi kita dari di PHK tiba-tiba dapat ide, kemudian membuka usaha. Kemudian ada yang namanya dorongan faktor usia juga ya. Dan keberanian menanggung resiko serta komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Ini bisa menjadi faktor triggering event ya. Barangkali kalian keturunan ke-6 dari 7 keturunan ya. Pengen buka usaha ya monggo, nggak masalah. Kan boleh dua-duanya seperti itu. Kemudian banyak sekarang latihan-latihan untuk menjadi seorang pebisnis ya, bisa didapatkan ya secara online maupun offline, dan ada kebijaksanaan dari pemerintah. Sedangkan untuk faktor sosiologikal yaitu ada banyak ya, yang jelas ada hubungan relasi dengan orang lain ya kan, adanya tim yang bisa diajak kerjasama, dorongan dari orang tua ya kan. Biasanya kalau orang tuanya backgroundnya pebisnis, dia pengen gak anaknya jadi pebisnis? Pingin, apalagi yang udah pengusaha yang harta kekayaannya itu udah beberapa digit sangat banyak, itu pasti yang diteruskan pasti anaknya, nggak mungkin darahnya atau yang lain ya, pasti garis keturunan lebih dahulu. Kemudian tentunya ada yang namanya pengalaman-pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya. Nah, untuk proses pelaksanaannya yang jelas yang mendorongnya itu ada faktor mental ya, manajemen pelaksana, adanya komitmen ya, dan adanya visi ya. Segala sesuatu itu tidak akan berhasil ketika kita tidak mempunyai yang namanya visi. Jadi kita nggak tahu nih 1 bulan ke depan kita mau ngapain sebagai pengusaha ya, produk apa yang harus dikembangkan. Kita harus punya yang namanya visi. Terus untuk proses pertumbuhan ya, ada tim yang kompak, strategi yang mantap, struktur dan budaya organisasi, serta produk yang dibanggakan ya. Kalau kalian pergi ke pusat oleh-oleh, pernah nggak kalian pergi ke pusat oleh-oleh? Misalnya ke wisata kemana? Ke Bali lah, kalian ke Bali gitu. Apa produk yang dibanggakan dari Bali yang wajib kalian beli? Pai susu ya. Kalau kalian lihat pai susu tiba-tiba ada di Medan, pengen banget nggak kalian? Nggak aja, B aja kan pasti. Sama juga kalau orang ke Medan, produk yang dibanggakan oleh-olehnya apa? Bika Ambon, nggak mungkin dicari empek ya. Jadi produk yang dibanggakan itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, untuk faktor environment-nya adanya unsur persaingan ya. Persaingan ini contohnya apa nih? Misalnya yang sehari-hari kita temukan di depan Indomaret, di seberang Alfamart. Kalau logikanya siapa yang mau beli, benar nggak? Tapi laku aja nggak? Laku aja ya. Jadi bukan berarti dengan adanya pesaing itu menyebabkan kita jadi nggak ada yang mau beli, nggak juga. Ini ya, selain itu ada market follower ya kan, kemudian
Nah, kita udah di akhir ya kan, yaitu mengisi kuesioner. Linknya udah Ibu share di Google Classroom. Silakan diisi kuesionernya, ada 23 soal. Itu kalian jawabnya tidak benar dan tidak salah. Ya kan, itu jawab sesuai dengan keinginan pribadi kalian masing-masing. Ya kan? Sebelum mengisi kuesioner, Ibu akan melakukan refleksi sedikit ya kan. Ada yang masih ingat apa tadi model by graph tadi? Ada apa aja? Ya silakan Saud, model by graph ada apa aja? Innovation atau inovasi, kedua ada triggering event atau pemicu, ketiga ada implementation atau pelaksanaan, dan terakhir itu ada growth atau pertumbuhan. Di mana inovasi menurut by graph itu yaitu sebagai suatu proses terstruktur yang dimulai dari penciptaan ide hingga proses pasti. Oke, benar nggak jawaban Saud? Oke, ya udah benar ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini atau sudah cukup? Atau ada yang masih bingung, barangkali kurang jelas penjelasan Ibu, atau udah cukup? Oke, udah cukup. Kalau udah cukup, Ibu kasih kesempatan mengisi link kuesioner. Silakan diisi. Jangan lupa ya, untuk link kuesioner ini ada pertanyaan yang negatif. Kalau pertanyaan negatif, berarti skornya terbalik. Baik, karena udah semua mengisi ya kan, kita akan lihat nih, kira-kira di antara kalian sekelas beberapa orang yang memiliki minat bakat sebagai wirausahaan. Nah, ini udah Ibu rangkum ya, Ibu masukkan ke format CSV ya. Kita lihat nih, dari total 23 mahasiswa-mahasiswi, ternyata itu 13 orang, ya kan, itu memberikan nilai lebih dari 4. Berarti hasilnya bagus atau tidak? Bagus. Berarti kalian ada bakat untuk menjadi wirausahaan dengan minat kalian yang tinggi ya tentunya. Dan ada juga 3 orang yang menjawab di atas 3 ya. Dan hanya ada 1 orang nih yang tidak berminat. Ibu tanya dulu, siapa itu yang 1 orang itu? Nathanael, kamu kan? Ya kenapa? Kamu pandangan kamu seperti apa? Saya juga kurang cocok untuk berusaha, mungkin sebagai pelayan publik seperti mengikuti seleksi CPNS, saya lebih berminat ke situ daripada berusaha. Oh, kamu lebih cocok untuk menjadi berkarir di bidang pelayanan ya, seperti menjadi ASN dan lain-lain. Oke, tidak masalah. Namanya minat ya kan? Tidak boleh dipaksakan. Oke, selanjutnya kita sudah di ujung kegiatan. Nah, Ibu ada memberikan tugas, ya kan? Nanti dikerjakan di Google Classroom ya. Dan di Google Classroom itu kan Ibu udah memberikan limit pengumpulan tugasnya. Dan ada juga tugas mandiri, kalian baca modul 4 ya, untuk materi kita minggu depan. Sampai sini ada yang kurang jelas atau sudah clear semua? Oke, kalau udah jelas, kita tutup kegiatan hari ini. Capcore silakan tampil pimpin doa. Pembelajaran telah dilaksanakan laporan dasar. Bubarkan pimpin doa. Pembubaran. Ibu siap gerak, mengakhiri pembelajaran doa. Mungkin doa selesai. Serah gerak. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Ibu harap kalian mengerjakan tugas on time dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.